Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Selvia Melinda dengan NIM 2012121081. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jasa desain. Dan nantinya kami akan membuka jasa desain ini dan percetakan bersama teman-teman saya yang kedepannya harapannya bisa memudahkan kami juga, dan dalam artian usaha ini tidak kami mulai dari nol, melainkan kita akan menyetorkan kepada percetakan yang lebih besar daripada kita, karena melihat dengan usaha ini kita baru belajar juga, sama-sama belajar mengenai desain juga. Jadi kedepannya kita akan memudahkan kami juga untuk menyetorkan atau memesankan hasil desain kami kepada percetakan yang lebih besar. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari usaha yang saya buat. Pertama yaitu dilihat dari lingkungan kampus. Biasanya desain adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan, apalagi dengan anak organisasi. Mengapa demikian? Karena mahasiswa dan dosen khususnya seringkali mengadakan kegiatan seminar, workshop, diskusi publik, rapat, dan kegiatan lain yang terkadang membutuhkan spanduk, pamflet, sertifikat, stiker, pin, kartu nama, dan lain-lain. Nah, berhubungan dengan itu, publikasi dan dokumentasi kegiatan semacam spanduk, sertifikat, dan lain-lain seringkali mahasiswa atau dosen kerepotan dalam hal mendesain dan mencetak karena harus keluar kampus untuk mencari tempat desain dan percetakan. Oleh karena itu, kami punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan di atas dan meminimalisir permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai jenis jasa atau jenis desain yang akan kami tawarkan. Yang pertama yaitu mengenai desain banner, meliputi spanduk seperti itu. Nah, yang kedua mengenai desain pamflet, bisa berupa brosur, selebaran, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu desain ganci atau gantungan kunci. Nah, di situ bahannya bisa berupa pin, akrilik, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu bisa berupa sertifikat, ID card, atau kartu nama, dan stiker. Nah, untuk desain banner itu sendiri, ukuran standar spanduk itu 5 meter x 1 meter, dan seperti yang ditulis di situ, dan ukuran standar banner juga 25 x 40 cm sesuai dengan kebutuhan pemesanan. Dan untuk waktu pengerjaan desain itu 1-2 hari, dan proses pembuatan banner atau spanduk itu sama 1-2 hari, dan minimal pemesanan 1 buah. Format file bisa CDR, PNG, PDF, JPEG, dan lain-lain. Dan untuk hitungan per meter itu 15.000. Nah, sementara itu untuk desain pamflet itu sendiri itu biasanya ukuran kertasnya A3, A4, A5, dan A6. Dan untuk minimal order jumlahnya itu 10 lembar, dan kalau misalkan ordernya lebih banyak atau ordernya dalam jumlah banyak, itu kita bisa nego. Nah, untuk yang belum memiliki desain, bisa kita bantu mendesainnya sesuai dengan permintaan. Dan untuk gambar atau desain bisa dikirimkan via online melalui email tersebut atau media lain seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Dan untuk warna kami menyediakan full color, dan itu sesuai rekomendasi oleh pemesan. 1 lembar bisa full bolak-balik atau 1 halaman saja. Untuk desain gantungan kunci itu sendiri, itu bahannya plastik, aluminium, kaleng gras, laminasi, glossy, doff, dan kanvas. Dan untuk pin atau gancinya itu biasanya ukurannya 4,4 cm dan 5,8 cm atau sesuai dengan request pemesan. Dan untuk minimal order itu 50 buah. Gambar bisa berbeda-beda atau gambar ukuran besar atau kecil, dan bisa dikirimkan melalui email. Bentuk, bulat, kotak, dan lain-lain menyesuaikan keinginan. Untuk sertifikat itu sendiri, ukuran kertas biasanya juga menggunakan A5, lalu A4, sesuai ukuran yang
diinginkan oleh pemesan. Dan untuk penggunaan kertas ini biasanya digunakan untuk kebutuhan mencetak sertifikat seperti kertas konskord, kartu nama, amplop, paperback, proposal, piagam, dan lain-lain. Dan desain menyesuaikan permintaan pemesan. Nah, untuk kartu nama atau ID card dan stiker itu biasanya ukuran kartu nama yang sesuai dengan standar adalah 9x5,5 cm atau 90x55 mm atau sesuai ukuran yang tertulis tersebut. Dan ukuran stiker berbentuk persegi yaitu 5x5 cm, 7x7 cm atau 10x10 cm. Dan untuk ukuran stiker berbentuk persegi panjang yaitu 6x4 cm, 9x6 cm dan 12x8 cm. Nah, untuk yang tertulis di sini itu intinya baru gambaran. Kita juga menyesuaikan dan menerima permintaan sesuai pemesan. Nah, untuk target pemasaran itu sendiri, kami menargetkan mahasiswa, dosen, anak sekolah, dan warga sekitar. Mengapa demikian? Karena di lingkungan ini pun, di lingkungan kampus, di lingkungan pendidikan, jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan ini untuk menargetkan pemasaran sesuai dengan usaha yang kami buat, seperti itu. Nah, untuk rincian modal, di sini jasanya 30% digunakan untuk biaya upah jasa desain. Nah, untuk modal itu 35% untuk pasang wifi, pembelian barang-barang sederhana yang ada di tempat pencetakan. Lalu transport itu 10% digunakan untuk mengambil dan mengantarkan hasil dari desain ke percetakan lain yang lebih besar dari kita. Untuk tempat itu 25%. Untuk apa? Pembayaran sewa tempat dan menyiapkan meja, kursi, dan barang-barang lain untuk menunjang usaha ini. Mengapa demikian? Karena kita modelnya nanti akan menyetorkan ke percetakan lebih besar daripada kita. Jadi kita tidak benar-benar memulai dari awal. Kalau itu memang ada di kita semua gitu. Karena melihat bahwa kita juga baru belajar desain dan memulai usaha jasa desain. Nah, untuk keuntungan dari jasa desain itu sendiri yang kami buat, yang pertama, tidak memerlukan gudang dan distribusi, hanya memerlukan tempat yang tidak terlalu luas sebagai kantor. Lalu, mempercepat proses kerja dan meningkatkan kerjasama dan saling percaya dengan antar percetakan, lalu menambah strategi marketing, lalu membantu orang sekitar yang dapat membutuhkan desain secara segera, serta meringankan mereka yang belum bisa mendesain. Selanjutnya itu tidak ada pengendapan modal dan tidak ada return atau pengembalian produk, serta penghemat modal dan tidak memerlukan stok barang. Nah, berikut contoh dari produk atau yang bisa kalian lihat. Selebihnya nanti kita menerima sesuai dengan permintaan masing-masing dari pemesan, seperti itu. Dan mengapa kita tidak menyatukan kerugiannya? Karena ini kita baru memulai dan baru belajar gitu. Untuk kekurangannya atau kerugiannya nanti mungkin bisa dievaluasi di setelah kami bisa memulai usaha ini. Nah, mungkin ini contoh usaha atau usaha dari kami. Untuk selebihnya dan kekurangannya kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Harapan kedepannya semoga saya dan teman-teman saya nanti bisa memulai usaha ini dengan baik dan bisa menyelesaikan kendala-kendala kedepannya dengan baik juga, dan bisa belajar untuk memulai usaha kedepannya. Amin. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.